namanya wanita ya, gak mau menyakiti hati wanita udah gitu kan. Itu klise gak mau menyakiti. Enggak kan. Nih sekarang gini nih, lu pernah gak PDKT sama cewek terus tiba-tiba ceweknya jadian sama orang lain? Pernah kan kemarin kan? Pernah. Sama si Cika kan? Tuh lu ngapain sih nanya-nanya gini karena lu pengen nikah ya? Iya sebenarnya aku Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. udah mulai nih. Udah mulai. Oh udah. Ya elah. Enggak, jadi gini. Jadi ngapain lu tumben-tumbenan ngajakin gue podcast Iya. mau ngomongin apa? Tujuan aku kesini tuh ya biasa mau curhat ceria, masalah hati, masalah percintaan, perbucinan kayak gitu kan. Lu bucin bukan? Termasuk yang bucin. Ada lagunya. Coba. Salah apa aku kamu giniin. Emang lu digimanain? Enggak, sebenarnya enggak digimana-gimanain. Oke, Cuma gini pengen lu. ngobrol aja. Oke, seberapa penting pacaran menurut lu? Ya kalau ditanya seberapa penting ya menurut aku nih yang ngerepotin aja gitu. Kalau pacaran tuh iya ngerepotin karena Jadi, yang pertama pacaran tuh kayak apa ya? Ya pokoknya ngerepotin, udah kan harus kerja, terus aktivitas sehari-hari, terus harus nelpon setiap hari, terus harus ya walaupun ke setiap hari sih, terus pasti ada momen marahan, terus saling minta maaf, terus ya apa ya, ujung-ujungnya kalau udahan nih udah putus jadi kayak orang asing gitu, saling gak kenal, biasanya kan gitu. Nah itu kalau belum dewasa. Makanya Iya, seberapa makanya. penting pacaran itu sebenarnya kan hanya status. Sebenarnya orang mah ya udah untuk mengenali, menjajaki itu memang kita harus melewati fase berantem, harus melewati fase mesra-mesraan, baik-baikan. Ya itu semua proses pendewasaan yang harus kita lewatin. Gue nih percaya nggak percaya, pacar gue ribuan, gak ada yang musuhan sampai detik ini. Kalau ketemu masih bisa reuni. Tapi nih, menurut A sendiri, pacaran tuh ya buat apa gitu? Sebenarnya kalau gue sih dulu pacaran buat apa ya? Nggak apa-apa, itu kan namanya ya kita juga berjiwa muda, yang namanya juga ada jiwa muda, ada jiwa bercinta, itu wajar, namanya manusia. Bercinta. Jadi, iya, maksudnya merasakan cinta. Ya nggak apa-apa. Kadang kan dulu waktu kita SD, gue dulu kalau waktu gue SD ketemu cewek yang gue suka, gue malu-malu, nggak berani. SMP udah mulai berani deket-deket. SMA udah semakin mau berani menyatakan. Semakin kita bertambah, jadi nggak apa-apa, itu memang proses kehidupan harus kita lewatin. Nanti kan kita akan tahu gimana rasanya cemburu, gimana rasanya sakit hati, gimana rasanya bahagia, itu harus kita lewatin. Tapi aku tuh ya apa ya, gak mau kayak namanya wanita ya, gak mau menyakiti hati wanita udah gitu kan. Itu klise, gak mau menyakiti. Enggak kan, jadi gini ceritanya. Pacaran tuh bukan, bercinta itu cuma dua ujungnya, kita yang menyakiti atau kita yang disakiti. Udah iya, cuma karena itu. Nih, pertama aku lahir ke dunia aku udah nyakitin satu wanita. Siapa? Ya ibu aku lah. Kok nyakitin? Ya itu justru bahagia dong. Lahir sakit banget itu. Iya, tapi kan itu beda. Itu nggak bisa disamakan dengan itu. Itu kan itu memang namanya itu udah kodratnya sebagai wanita dari Allah ya, memang begitu. Jadi buat seorang ibu ya ada anak itu malah kebahagiaan buat dia. Beda. Jadi lu mah otaknya nggak nyambung nih. Jadi nggak nyambung. Nih sekarang gini nih, lu pernah nggak PDKT sama cewek terus tiba-tiba ceweknya jadian sama orang lain? Pernah kan kemarin kan? Pernah. Sama si Cika kan? Enggak, tapi bukan itu aja. Aku sering tahu. Bukan cuma sama Cika, tapi sama yang lain pernah. Sama Cika bener berarti iya. Apanya? PDKT terus Cikanya sama orang lain. Ya nggak apa-apa, itu kan hak dia buat memilih gitu. Oke. Jadi lu nggak dipilih? Iya, karena kan itu kan pilihan, mau nerima atau enggak, itu ya terserah dia, hak dia. Tapi aku cukup sering kayak digituin. Aduh. Berarti lu banyak-banyak bercermin dong. Kalau lu sering banget digituin, berarti lu harus introspeksi, kenapa ya kok cewek-cewek akhirnya tidak memilih gue? Iya, padahal aku ganteng gitu kan. Nah, itu salah. Cewek itu bukan terima karena gantengnya. Mungkin cewek ini pertama kali Isi suka. dompet? Bukan juga. Bukan. Ini pertama kali ngeliat suka, cowok ganteng nih. Tapi setelah itu kan gimana attitude-nya, gimana kita bisa menjaga dia. Yang paling bisa mengalahkan semuanya itu buat perempuan tuh cuma satu, nyaman. Kalau wanita udah nyaman udah. Ya aku ada cerita lagi nih. Jadi aku deket sama cewek. Nah terus sama orang tuanya, sama neneknya, sama lu pacaran sama neneknya? Enggak, bukan sama nenek, tua banget. Terus udah akrab gitu. Bahkan neneknya tuh sampai bilang,
udah kamu sama anak saya aja, sama anak saya, sama cucu saya aja gitu kan. Tapi terus anaknya pilih orang lain. Kan dari situ. Padahal dia udah bilang, sebenarnya gue tuh nyaman sama lu. Terus lama-lama besok kan 2 hari kemudian, Dip maaf ya, gue balikan sama dia. Ih, astaga. Ya lu kalau masih suka, lu masih membalikan, lu kejar aja. Kalau cowok mah gitu, kalau cowok nih, kalau pada dasarnya wanita itu dipilih dan laki-laki itu memilih. Emang Iya sebenarnya, tapi kan semuanya bisa berubah. Kalau lu misalnya cewek nih masih belum ada pernikahan, kalau memang masih suka, lu terus sampai dia, ya sampai lu, daripada lu menyesal kalau ya udah ya aku memilih dia terus lu nggak ngapa-ngapain. Kalau lu cinta ya lu kejar dong. Nah, dia tuh bilang kayak gini, sebenarnya problemnya tuh itu gak tahu ini masalah emang benar-benar masalah atau emang dibuat-buat gitu. Jadi dia tuh bilang gini. Ya, kita tuh beda dunia gitu. Maksudnya ya karena beda perbedaan dunia itu. Maksudnya aku gak ngebedain apa-apa sih sebenarnya, cuman ya dia aja yang dijadiin masalah gitu. Enggak lah, nggak ada beda dunia, nggak ada, semuanya itu memang kan kita coba dulu. Kalau kita cowok kan juga ada yang namanya toleransi, mengalah. Mengalah itu bukan berarti kita kalah, mengalah untuk bisa menyatukan perbedaan. Jadi sebenarnya itu kalau untuk kita mau mencoba melebur menjadi satu itu memang harus ada pengorbanan, harus ada mengalah, harus ada kita ngobrol untuk memecahkan masalah. Itu perlu banget. Jadi perlu bicara dan komunikasi. Gue jadi lapar. Gue makan ya Daily Box. Ayam woku. Ini ada ayam woku. Ayam pop. Gue makan yang ayam pop. Lu mau yang mana? Aku makan yang mana itu? Gue yang ayam pop dong. Ayam pop. Mama Gigi. Lu yang mana? Aku mau yang butter soy. Nah, butter soy juga. Mantap. Dah, ini paling praktis deh. Mantap. Oke, ini dia. Mantap. Ini dia. Ayam pop Mama Gigi. Nih. Wuhu. Nih ayam pop Mama Gigi memang favorit gue banget. Ini saus ayam popnya enak banget. Lu yang mana? Aku yang ini nih. Butter soy saus chicken. Nih, tuh ada butter soy. Tapi belum aku buka, bentar aku buka dulu. Dim. Itu enak banget, itu gurih banget. Udah pernah coba? Itu manis, itu ada karagenya juga masih crispy dan sausnya itu juara banget. Ya kan? Iya. Ini juga nih. Paling juara. Jadi Gigi setiap kali syuting pasti nyiapin daily box. Syuting di rumah, syuting di luar. Pokoknya gue selalu praktis makan daily box. Si Sen, si Mary semua pada ketagihan sama daily box. Yang ini enak banget. Mantap kan? Parah. Nah, mau makan ya. Terus gimana menurut lo? Jadi, lo pernah kapok gak sama pacaran? Aku kapok sama pacaran kan belum pernah. Bukan belum pernah. Terakhir SMP. SMP. Iya, SMP. Wah, jadi pengalaman bercinta lo sedikit banget ya. 2. Apa ini? Aku setiap kali deketin cewek nih. Beda. Pasti alasannya tuh kayak gini. Lu tuh artis gitu mulu kan, aku tuh gak suka gitu kalau gitu. Lu bilang dong, apaan sih, aku juga manusia biasa. Ya aku juga sering bilang gitu. Ya kita sama-sama makan nasi nih. Terus ya minum air. Aku gak makan batu, jadi ya sama aja, aku juga manusia gitu. Nah, berarti lu harus introspeksi. Jadi cewek itu mungkin kayak Gigi, awalnya Gigi juga nggak suka sama gua kejar. Terus apa? Ya, dan Saya sama Mbak Gigi. Kan ngejar-ngejar terus. maksudnya kayak gua sama Gigi awalnya nggak suka sama gua. Tapi kan kalau kita terus kejar, kita berikan kenyamanan, dia juga akan berbalik. Yang penting itu perempuan itu dikasih kenyamanan dari kita. Oh, yang penting yakin kitanya. Yang penting kitanya bisa memberikan kenyamanan. Tapi nih, setelah sama Mbak Gigi, apa aja yang berubah dari Ya banyak lah. Nih. Udah habis ayam gua. Praktis kan, cepet. Kalau gua waktu dulu sama Gigi tuh nggak pacaran. Jadi gua sama Gigi tuh langsung menikah. Gua langsung menikah sama dia. Setelah gua menikah, ya gua langsung punya anak.
langsung punya anak. Langsung Rafathar. punya anak Rafathar. Habis itu jadi gue ya setahun pertama itu kayak asing gitu. Karena Karena kan langsung nikah ya. tapi ya setelah itu benar kata orang pernikahan tuh dari 3 tahun sampai 5 tahun pertama itu berat. Tapi setelah melewati itu biasanya kita udah harus tahu menerima kekurangannya masing-masing. Karena yang mencintai kekurangan pasangan itu yang lebih luar biasa. Mencintai kekurangan, memaafkan, mengikhlaskan. Itu yang memang bisa membuat kita menjadi awet. Karena kita nggak akan pernah mendapatkan pasangan yang sangat sempurna seperti yang kita idam-idamkan. Kita sama orang tua kita aja sering bertengkar, sama adik kita, sama kakak kita aja sering berselisih, apalagi sama istri atau sama pasangan kita gitu. Lu ngapain sih nanya-nanya gini karena lu pengen nikah ya? Iya, sebenarnya aku apa ya? Karena kan tadi bahas pacaran itu menurut aku ya apa? Ngerepotin. Jadi aku rencananya ya mau nikah aja gitu langsung kayak kan langsung nikah. Iya. Iya, mau gitu aja ya udah pacarannya sehabis nikah gitu. Jadi saling mengenalnya tuh ya sehabis nikah gitu. Kita bisa nyari tahu seluk-beluk-beluknya sehabis nikah gitu. Ya walaupun sebelum nikah juga kita pasti ngobrol-ngobrol dulu. Iya, Jadi, kan yang orang udah nikah, udah punya anak 2 juga. Pasti pengalamannya udah lebih jauh lah gitu kalau menurut aku. Tapi lu lu lahap banget makan ya. Enak ya makan Daily Box ya? Enak, Mantap. the best. The best. Jadi kalau lu di kosan lapar, udah pesan aja Daily Box. Ini gampang banget, cabangnya banyak banget. Udah di 11 kota sekarang. Ada di Medan, di Bali, Surabaya, ada di mana-mana udah ada. Pokoknya aku habis ini kalau mau makan di kosan atau dimanapun itu mau pesen Daily Box aja. Mantap. Daripada yang lain. Mantap. Karena praktis loh. Tuh. Udah tinggal buka udah ada sendoknya. Mantap, bener banget ya. Jadi buat semuanya gak usah ribet-ribet, makan Daily Box pasti to the rescue, praktis dan juga enak banget. Di aplikasi ojol juga semuanya udah ada. Pokoknya kita pesenin aja lagi lah. Enak banget. Oke, siap. Banyak. Siap, gerak. Tapi memang ya, Dim, nanti lu akan melewati proses. Sekarang kan lu umur berapa? 21. Oh 21 lu mendingan masih nikmatin masa-masa muda lu. Gak apa-apa lu deket banyak cewek. Setelah itu nanti lu akan memilih siapa yang memang terbaik buat lu. Abis itu lu belajar menjadi suami, belajar menjadi ayah. Itu adalah proses transformasi menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya. Mudah-mudahan nanti lu cepet dapet. Ya gak usah cepet lah, lu masih nikmatin hidup dulu lah. Kayak gue nih. Alhamdulillah waktu itu juga gue tuh dulu cita-citanya jadi James Bond. Jadi gue gak menikah. Orang gue dulu punya mobil, punya kapal pesiar, punya ini, punya itu, belum nikah. Jadi gue dulu mikirnya, gue pengen foya-foya aja. Ya udah foya-foya aja gitu kan sampai ya. umur 40 tahun, ntar nikahnya gue umur 50 tahun. Tapi ketemu Gigi, dikasih jodohnya sama Gigi. Setelah ketemu Gigi, terus didapatlah Rafathar. Udah merubah cara pandang gue sebagai seorang laki-laki. Tapi tetap yang namanya laki-laki tetap laki-laki. Cuman yang paling terpenting nih, kalau lu mengenal sosok perempuan, apalagi lu menjadi seorang suami itu adalah nahkodanya. Jadi kesalahan istri ataupun kesalahan dalam rumah tangga itu harus suami yang bertanggung jawab. Makanya kita pelan-pelan nih sebagai suami kita juga harus ibaratnya kita yang kibarkan layar, kita yang belok ke kanan, belok ke kiri, itu yang harus kita lakukan sama istri kita, sama anak kita. Jadi kita harus bisa menjadi nahkoda. Jadi pasti nanti lu lah melewati semuanya. Apalagi sekarang udah ada Rayanza, ada anak bayi lagi. Rafathar 6 tahun dia nggak punya adik, sekarang punya adik lagi. Jadi yang paling penting jalan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Tapi nih aku tuh penasaran ya, kemarin kan 6 tahun Rafathar gitu kan, terus punya adik. Nah bedanya punya anak 1 sama anak 2 beda gitu. pasti beda lah. Rezeki lebih lancar. Jadi jangan pernah takut, Allah itu nggak bakal kasih rezeki yang ketukar. Yang paling penting niat kita. Selain itu Niat kita, dan juga yang paling penting setiap manusia, setiap jalan hidup manusia, setiap rumah tangga, setiap pribadi manusia itu berbeda-beda. Jalan hidup orang itu berbeda-beda. Yang paling terpenting kita jangan pernah menjudge orang. Ya kan? Jadi jangan pernah menjudge orang. Jadi kita nggak boleh menjudge orang karena setiap manusia itu jalan hidupnya beda-beda. Yang paling terpenting kita nggak usah mikirin orang lain, kita urusin dulu diri kita sendiri. Kita lakukan dulu yang baik untuk kita, niat baik untuk diri kita. Yang penting benar di jalan Allah. Nanti setelah itu baru kita insya Allah juga bisa berguna bagi banyak orang gitu. Jadi paling penting itu kita nggak boleh menjudge orang. Kayak gue nih sama lu nih, si Dimas nih belum
punya pacar jangan dia memang begini kali. Nah, itu Waduh, nggak boleh. itu. Setiap orang kan beda-beda, biarin aja semuanya lewatin proses kehidupan yang memang dikasih sama Allah, karena semuanya pasti akan ada hikmahnya gitu. Pasti. Nah, kan apa ya? Tuh udah punya 2 anak gitu. Terus doa yang selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala buat Mbak Gigi, buat Rayanza, buat Rafathar, pokoknya buat keluarga AA itu apa sih? Ya. Doa gitu. Jadi kan biasanya doa buat, kalau aku sih doa buat orang tua, buat orang keluarga, kalau AA buat anak AA sendiri gitu. Semoga ya gimana, semoga sukses kayak AA, atau mungkin cari passion sendiri atau jadi olahragawan atau apa. Doa dari aku buat anak-anak aku yang paling penting, biarlah mereka tumbuh kembang dengan hal yang baik, niat yang baik, dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya aku sama Gigi, anak-anak aku menjadi anak-anak yang soleh, yang baik di jalan Allah, yang benar-benar juga bisa menjadikan hidupnya mereka berkah untuk dirinya sendiri dulu, setelah itu buat banyak orang lain. Jadi Rafathar sama Rayanza mau jadi apapun nanti, yang paling penting mereka ditanamkan punya hati yang baik, supaya semuanya niat baik dan menjadi hasil yang baik gitu nantinya. Udah besar juga mudah-mudahan jadi anak yang baik ya sayang ya, dan sukses buat banyak orang. Ya, Jadi pesan-pesan buat itu pesan-pesan buat lo buat temen-temen di luar sana yang belum punya pasangan. yang belum punya pasangan, nggak usah pusing-pusing. Yang paling penting kayak Dimas, yang nggak usah pusing-pusing, apalagi kalau masih muda. Betul. Nggak usah pusing kalau masih muda kayak lu gini, ya udah lu nikmatin hidup, lu jalanin. Beli kapal pesiar, beli mobil yang banyak ya. Ya nggak apa-apa kalau memang cukup, kalau memang mampu kita cari uang yang halal, nggak apa-apa. Masa muda nikmatin masa muda, karena nanti yang nggak bisa diulang dan yang nggak bisa dibeli itu cuman waktu. Itu jadi biarlah waktu muda ya kita nikmatin hal-hal yang baik. Saat nanti juga biarlah proses waktu yang mendewasakan kita sehingga kita menemukan jodoh kita yang terbaik. Sip. Quotes of the day, mantap.